Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Zahra Alfida dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan Islam tentang akad dan kepemilikan. Yang pertama, ada kepemilikan atau milkiyah. Menurut bahasa, milkiyah berasal dari kata milkun, yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah, milkiyah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebab-sebab kepemilikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah, seperti ikan di laut, ikan di sungai, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad, seperti melalui jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian, dan lain-lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya mendapat bagian harta pusaka dari orang tua atau mendapat barang dari wasiat ahli waris. Dan yang terakhir, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Macam-macam kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, kepemilikan materi. Yang ketiga, kepemilikan manfaat. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi: pertama, kepemilikan pribadi atau individu. Yang kedua, kepemilikan publik atau umum. Yang terakhir, kepemilikan negara. Lepasnya kepemilikan dapat disebabkan oleh perpindahan posisi dari satu tangan ke tangan yang lain. Contohnya adanya jual beli, hibah, wakaf, atau meninggal dunia. Selanjutnya, ihrazul mubahat dan khalafiyah. Yang pertama ada ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat atau barang bebas adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Syarat ihrazul mubahat yaitu: yang pertama, benda atau harta yang ditemukan belum ada pemiliknya. Yang kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya, burung yang menyasar dan masuk ke rumah. Selanjutnya ada khalafiyah. Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Macam-macam khalafiyah. Yang pertama ada khalafiyah syakhsi an syakhsi, atau seseorang terhadap seseorang. Yang dimaksud adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta, bukan mewarisi hutang dari si pewaris. Lalu yang kedua, khalafiyah syai'in an syai'in, atau sesuatu terhadap sesuatu. Yang dimaksud adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Lalu ihyaul maut. Ihyaul maut adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif. Hikmah dari kepemilikan. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Yang kedua ada akad.
Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Rukun akad ada 3. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut akidain. Yang kedua, sikat atau ijab dan kabul. Dan yang terakhir, maqud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Syarat akad terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Dan yang terakhir, syarat sigat dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad. Yang pertama, akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris. Yang ketiga, akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandate. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Dan yang terakhir, akad ta'ati atau saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum, contohnya beli makanan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar-menawar. Batalnya akad bisa disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun akad. Hikmah dari akad. Yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Dan yang terakhir, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.